Semarang adalah kota yang menyimpan banyak cerita. Di balik keramaian jalan, bangunan-bangunan tua, dan warung makan yang buka hingga larut malam, selalu ada kisah yang tidak pernah diketahui banyak orang. Salah satunya adalah kisah tentang sebuah warung bakso urat yang pernah menjadi perbincangan masyarakat. Nama warung itu adalah Bakso Urat Pak Haji Ahmad. Pada awalnya, warung tersebut tidak berbeda dengan warung bakso pada umumnya. Bangunannya sederhana, berada di pinggir jalan yang cukup ramai, dengan beberapa meja kayu dan bangku panjang untuk para pelanggan. Di bagian depan terdapat papan nama besar bertuliskan Bakso Urat Pak Haji Ahmad. Aroma kuah kaldu yang gurih biasanya sudah tercium dari kejauhan. Setiap hari, terutama menjelang malam, warung itu hampir selalu dipenuhi pembeli. Ada pekerja yang datang setelah pulang kerja, pengemudi yang berhenti untuk makan malam, mahasiswa yang mencari makanan murah, hingga keluarga yang sengaja datang karena mendengar rasa baksonya terkenal enak. Bakso urat menjadi menu andalan, ukurannya besar, kuahnya gurih, dan bumbunya memiliki rasa yang berbeda dari bakso pada umumnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, nama Pak Haji Ahmad mulai dikenal banyak orang. Namun kesuksesan itu datang dengan sangat cepat. Awalnya, Pak Haji Ahmad hanya memiliki satu warung kecil. Beberapa tahun kemudian, warung itu berkembang menjadi beberapa cabang. Setelah itu, cabangnya semakin banyak. Satu cabang berdiri di kawasan yang ramai. Tidak lama kemudian, cabang lain muncul di tempat berbeda. Bahkan, beberapa orang mulai mengenal bakso urat Pak Haji Ahmad bukan hanya di satu wilayah Semarang, tetapi juga di daerah-daerah sekitarnya. Masyarakat tentu saja kagum, tidak? Banyak pengusaha kuliner yang mampu berkembang secepat. Pak Haji Ahmad pun dikenal sebagai sosok yang sukses. Ia sering terlihat mengenakan pakaian sederhana, berbicara dengan sopan kepada pelanggan, dan sesekali memberikan makanan gratis kepada warga yang membutuhkan. Di depan masyarakat, kehidupannya terlihat sempurna, usahanya maju, rumahnya besar, keluarganya hidup berkecukupan, dan hampir semua orang menganggap keberhasilan tersebut sebagai hasil kerja keras. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mulai membuat sebagian karyawan merasa tidak nyaman. Hal pertama yang dianggap aneh adalah banyaknya karyawan yang keluar secara tiba-tiba. Beberapa karyawan hanya bekerja beberapa bulan sebelum mengundurkan diri. Ada yang mengatakan tidak kuat dengan jam kerja, ada pula yang mengaku mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Tetapi ada beberapa orang yang menghilang begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Anehnya, setiap kali seorang karyawan menghilang, Pak Haji Ahmad selalu memberikan alasan yang hampir sama. Karyawan tersebut disebut sudah mengundurkan diri. Bagi sebagian orang, penjelasan itu terdengar masuk akal. Bagaimanapun, seseorang bisa saja berhenti bekerja tanpa memberitahu banyak orang. Namun jika kejadian itu hanya terjadi sekali atau dua kali, mungkin tidak akan menjadi masalah. Yang membuat semuanya terasa ganjil adalah pola yang terus berulang. Setiap kali sebuah cabang baru dibuka, selalu saja ada karyawan lama yang tidak terlihat lagi. Dan setiap kali ada karyawan yang bertanya, mereka hanya mendapatkan jawaban singkat. Tidak ada yang berani menyelidikinya lebih jauh. Pak Haji Ahmad adalah pemilik usaha yang disegani. Selain memiliki banyak uang, ia juga dikenal dekat dengan sejumlah orang penting di lingkungan sekitar. Karena itu, kebanyakan karyawan memilih diam. Mereka hanya bekerja datang pagi menyiapkan bahan melayani pembeli, membersihkan warung, kemudian pulang tidak. Pegawai yang tinggi mencari masalah, namun keadaan mulai berubah ketika seorang karyawan bernama Raka mulai bekerja di salah satu cabang. Raka hanyalah seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Pak Haji Ahmad. Ia menerima pekerjaan itu karena gajinya cukup baik. Pada hari-hari pertama, tidak ada sesuatu yang aneh. Raka bekerja seperti karyawan lainnya. Ia belajar membuat bakso, membantu di dapur, melayani pembeli, dan sesekali membantu membersihkan gudang. Tetapi setelah beberapa minggu, ia mulai menyadari bahwa ada bagian dari warung yang selalu dilarang dimasuki karyawan. Bagian itu berada di belakang dapur, sebuah ruangan kecil dengan pintu kayu tua. Pintu
tersebut selalu terkunci. Tidak pernah digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Dia tidak pernah dibuka ketika warung sedang ramai. Bahkan karyawan lama pun jarang membicarakannya. Setiap kali ada yang bertanya tentang ruangan itu, jawabannya selalu sama. Ruangan tersebut hanya gudang milik pribadi Pak Haji Ahmad. Tidak ada yang boleh masuk. Raka pun pada awalnya tidak terlalu memikirkannya. Namun suatu malam, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, ia tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuatnya penasaran. Di sebuah meja yang jarang digunakan, terdapat tumpukan dokumen lama. Beberapa di antaranya adalah catatan karyawan, nama, alamat, tanggal, mulai bekerja, dan tanggal terakhir mereka bekerja. Raka awalnya mengira itu hanya arsip biasa. Tetapi, setelah melihat beberapa halaman, dia mulai menyadari adanya pola. Nama-nama yang tertulis di sana adalah nama orang-orang yang pernah bekerja di warung tersebut. Sebagian besar sudah tidak diketahui keberadaannya. Yang lebih aneh lagi, beberapa nama memiliki tanda khusus di sampingnya. Sebuah tanda merah yang tidak pernah dijelaskan artinya. Raka mencoba mencari tahu kepada karyawan lama. Tetapi tidak ada satu pun yang mau menjawab. Mereka justru meminta agar Raka tidak terlalu banyak bertanya. Sejak saat itu, suasana warung mulai terasa berbeda. Bukan karena jumlah pembeli berkurang. Justru sebaliknya, warung semakin ramai. Cabang baru terus dibuka. Keuntungan Pak Haji amat semakin besar. Namun di balik keramaian itu, ketakutan perlahan tumbuh di antara para pekerja. Ada karyawan yang mengaku sering mendengar suara langkah kaki dari gudang ketika semua orang sudah pulang. Ada yang merasa seperti diperhatikan ketika bekerja sendirian di dapur. Bahkan beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong, meskipun ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa. Semua kejadian itu dianggap sebagai kelelahan, tidak. Ada yang berani mengatakan bahwa mereka percaya pada sesuatu yang lebih mengerikan. Sampai pada suatu malam, seorang karyawan lama tidak datang. Bekerja, namanya tercatat dalam daftar jadwal. Ponselnya tidak dapat dihubungi, rumahnya kosong, keluarganya pun tidak mengetahui keberadaannya. Ketika beberapa karyawan menanyakan hal tersebut kepada Pak Haji Ahmad, sang pemilik hanya mengatakan bahwa orang itu sudah mengundurkan diri. Masalah selesai. Setidaknya begitu yang ingin dipercayai semua orang. Tetapi sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Di warung yang selalu ramai tersebut, beberapa karyawan mulai melihat kejadian yang sulit dijelaskan. Suara mangkuk jatuh terdengar dari dapur ketika tidak ada seorang pun di sana. Pintu gudang yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Dan pada suatu malam, seorang karyawan mendengar suara ketukan. Dari balik pintu tersebut, 3 kali tok 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 tok. Kemudian terdengar suara seperti seseorang berbisik dari dalam, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Namun cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasakan bulu kuduk berdiri. Sejak saat itu, rumor mulai beredar di antara para karyawan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kesuksesan bakso urat Pak Haji Ahmad benar-benar berasal dari kerja keras. Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik berkembangnya usaha tersebut? Tidak ada yang mengetahui jawabannya. Belum, karena pada saat itu, tidak seorang pun menyadari bahwa semua kejadian tersebut hanyalah awal dari sebuah kisah. Panjang kisah tentang kekayaan yang dibayar dengan kehilangan, tentang sebuah perjanjian yang tidak seharusnya dibuat, dan tentang orang-orang yang perlahan menghilang demi mempertahankan kesuksesan seorang pengusaha. Sementara di luar, lampu warung bakso urat Pak Haji Ahmad masih menyala terang. Pembeli masih berdatangan. Suara sendok beradu dengan mangkuk masih terdengar. Aroma bakso masih memenuhi udara malam Semarang. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik dapur sederhana itu, sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terbongkar. Dan ketika rahasia itu akhirnya terbuka, tidak semua orang akan mampu keluar dengan selamat. Sejak malam ketika suara ketukan terdengar dari balik pintu gudang, suasana di warung bakso urat Pak Haji Ahmad perlahan berubah. Bagi para pelanggan, warung itu tetap terlihat seperti biasanya. Ramai, terang, dan tidak pernah kekurangan pembeli. Dari luar tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalamnya. Namun bagi para karyawan, malam terasa berbeda.
mereka mulai enggan berada sendirian di dapur. Beberapa karyawan memilih pulang bersama-sama, meskipun jam kerja mereka berbeda. Bahkan ada yang sengaja menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat agar tidak berada di warung sampai larut malam. Raka adalah salah satu orang yang paling memperhatikan perubahan itu. Sejak menemukan daftar nama karyawan lama, rasa penasarannya semakin besar. Dia mulai memperhatikan kebiasaan Pak Haji Ahmad, terutama setiap kali malam tertentu tiba. Pada malam-malam tersebut, pemilik warung selalu memberikan perintah yang sama. Semua karyawan harus pulang lebih awal. Tidak ada alasan yang jelas. Jika ada, yang bertanya Pak Haji Ahmad hanya mengatakan bahwa malam itu akan ada pekerjaan khusus yang harus diselesaikan. Anehnya, pekerjaan tersebut tidak pernah melibatkan karyawan biasa. Hanya beberapa orang kepercayaan Pak Haji Ahmad yang tetap berada di warung. Pintu depan kemudian ditutup. Lampu bagian depan dimatikan. Namun lampu di dapur dan bagian belakang justru tetap menyala. Dari luar, warung itu tampak seperti bangunan yang sudah tutup. Tetapi di dalamnya, aktivitas masih berlangsung. Tidak ada yang mengetahui apa yang dilakukan Pak Haji Ahmad bersama orang-orang kepercayaannya. Keadaan itu membuat Raka semakin curiga. Suatu malam, rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Raka tidak langsung pulang. Ia bersembunyi di sebuah ruangan kecil yang berada tidak jauh dari dapur. Dari tempat itu, ia bisa melihat lorong menuju gudang terlarang. Sekitar tengah malam, Pak Haji Ahmad datang. Kiwibais datang sendirian. Ada dua orang pria yang selama ini dikenal sebagai orang kepercayaannya. Mereka berjalan menuju pintu gudang. Salah seorang pria membawa sebuah kotak kayu berwarna gelap. Kotak tersebut terlihat tua dan cukup berat. Pak Haji Ahmad kemudian membuka pintu dengan sebuah kunci yang berbeda dari kunci biasa. Pintu terbuka perlahan, mereka bertiga masuk. Beberapa saat kemudian pintu kembali ditutup. Raka menunggu. Tidak ada suara percakapan yang jelas. Namun beberapa menit kemudian, terdengar suara benda seperti logam diletakkan di atas lantai. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Setelah itu, suasana kembali sunyi. Raka hampir memutuskan untuk pergi ketika tiba-tiba terdengar suara dari dalam gudang. Suara seorang perempuan menangis, pelan, terputus-putus, seolah seseorang sedang berusaha menahan tangis. Raka membeku. Ia tidak mengerti dari mana suara itu berasal. Yang membuat keadaan semakin mengerikan adalah suara tersebut terdengar seperti berasal dari ruangan yang tidak mungkin ditempati siapapun. Raka ingin pergi, namun sebelum ia sempat bergerak, suara tangisan itu berhenti. Digantikan dengan suara ketukan. 3 kali tok. Raka segera meninggalkan tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, ia mencoba mencari tahu kepada karyawan lain, tetapi tidak ada yang mengaku mendengar apapun. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Raka mungkin hanya kelelahan. Hanya Denny, salah seorang karyawan yang cukup dekat dengan Raka, yang percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Denny sudah bekerja lebih lama. Ia mengetahui beberapa cerita tentang karyawan yang menghilang. Ia juga pernah mendengar rumor mengenai gudang tersebut. Menurut cerita yang beredar di antara karyawan lama, ruangan itu sudah ada sejak warung pertama kali berdiri. Bahkan sebelum usaha Pak Haji Ahmad berkembang menjadi banyak cabang. Denny pernah mendengar bahwa ruangan tersebut dahulu digunakan untuk menyimpan perlengkapan pribadi. Tetapi setelah usaha berkembang, ruangan itu tidak pernah boleh disentuh siapapun. Tidak ada yang tahu mengapa. Raka dan Denny akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Mereka tidak berniat melakukan sesuatu yang berbahaya. Mereka hanya ingin mengetahui apa sebenarnya yang disembunyikan di balik pintu tersebut. Kesempatan datang beberapa hari kemudian. Malam itu, warung lebih sepi dari biasanya. Setelah seluruh karyawan pulang, Raka dan Denny masih berada di sekitar belakang bangunan. Mereka menunggu sampai suasana benar-benar sunyi. Setelah memastikan tidak ada siapapun, keduanya mendekati pintu gudang. Pintu itu ternyata tidak terkunci.
Keadaan tersebut justru membuat mereka semakin takut. Denny membuka pintu perlahan, udara dingin langsung keluar dari dalam ruangan. Padahal malam itu udara Semarang terasa cukup hangat. Ruangan tersebut jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Di dalamnya terdapat beberapa lemari tua. Ada kotak-kotak kayu, beberapa benda yang tidak mereka kenali, dan di dinding terdapat sejumlah foto. Raka mendekati salah satu foto. Ia langsung mengenali wajah orang di dalamnya. Orang itu adalah salah satu karyawan yang sebelumnya dinyatakan mengundurkan diri. Foto berikutnya menunjukkan orang yang berbeda, kemudian foto lainnya. Semakin diperhatikan, semakin banyak wajah karyawan lama yang terlihat. Semua orang yang selama ini dianggap hanya berhenti bekerja. Denny mulai merasa tidak nyaman. Mereka kemudian menemukan sebuah meja tua di sudut ruangan. Di atas meja terdapat buku catatan tebal. Sampulnya sudah kusam. Beberapa halaman tampak sangat tua. Ketika buku tersebut dibuka, terlihat daftar nama. Nama-nama karyawan. Tanggal mereka mulai bekerja. Tanggal terakhir mereka terlihat. Dan beberapa tanda aneh di samping nama mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah beberapa nama yang tercatat di buku tersebut sama dengan nama orang-orang yang dilaporkan hilang. Raka dan Denny belum sempat membaca lebih jauh ketika terdengar suara dari luar ruangan. Langkah kaki. Seseorang sedang berjalan menuju gudang. Mereka buru-buru mematikan lampu dan bersembunyi di balik lemari. Pintu terbuka. Pak Haji Ahmad masuk. Ia berdiri beberapa saat di tengah ruangan, tidak melakukan apapun. Seolah-olah ia tahu ada seseorang di dalam. Kemudian ia berkata dengan suara tenang bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak seharusnya diketahui oleh orang yang hanya datang untuk bekerja. Kalimat itu membuat suasana menjadi semakin mencekam. Pak Haji Ahmad kemudian mengambil buku yang tadi dibuka. Raka ia menutupnya, lalu membawa buku tersebut keluar. Setelah pintu kembali tertutup, Raka dan Denny menunggu cukup lama sebelum berani keluar. Mereka menyadari bahwa mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Sejak malam itu, mereka mulai memperhatikan perubahan pada Pak Haji Ahmad. Pemilik warung tersebut tidak pernah menunjukkan kemarahan secara terbuka. Ia tetap ramah, tetap tersenyum, tetap berbicara dengan sopan. Namun setiap kali bertemu Raka dan Denny, tatapannya terasa berbeda, seolah-olah ia sedang mengawasi mereka. Beberapa hari kemudian, Denny tidak masuk kerja. Awalnya tidak ada yang menganggapnya aneh. Mungkin sakit, mungkin ada urusan keluarga, tetapi satu hari berlalu. Kemudian 2 hari ponselnya tidak aktif, rumahnya kosong. Tidak ada kabar. Ketika Raka menanyakan keberadaan Denny kepada Pak Haji Ahmad, jawabannya singkat. Denny disebut sudah mengundurkan diri. Begitu saja. Tidak ada surat, tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Yang lebih aneh, beberapa karyawan lain bersikap seolah-olah Denny memang tidak pernah bekerja di sana. Nama Denny perlahan menghilang dari jadwal. Foto kebersamaan para karyawan yang pernah dipasang di dinding juga tidak lagi menampilkan dirinya. Seolah-olah seseorang sengaja menghapus keberadaannya. Raka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Orang-orang yang menghilang itu mungkin tidak pernah benar-benar pergi atas kemauan sendiri. Dan Denny mungkin telah menjadi bagian dari daftar yang sama. Namun ada satu hal yang belum diketahui Raka. Di halaman terakhir buku yang dibawa Pak Haji Ahmad malam itu, terdapat sebuah daftar baru. Daftar tersebut belum memiliki banyak nama, hanya ada beberapa, dan salah satunya adalah nama Raka. Di samping nama itu terdapat sebuah tanggal yang tinggal beberapa hari lagi. Sementara itu, di balik pintu gudang yang kembali terkunci, terdengar suara ketukan yang sama. Tok, 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 seolah-olah sesuatu di dalam ruangan sedang menunggu korban berikutnya. Setelah hilangnya Denny, rasa takut mulai menyelimuti para karyawan bakso urat Pak Haji Ahmad. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu secara terbuka. Di depan pelanggan, Zuri Silmos tetap berjalan seperti biasa. Pesanan datang silih berganti.
Mangkuk-mangkuk bakso memenuhi meja, dan suara para pembeli memenuhi ruangan. Namun di balik kesibukan tersebut, para karyawan mulai saling memperhatikan. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih lagi, Raka masih menyimpan ingatan tentang buku catatan yang pernah ditemukannya di ruang terlarang. Ia masih mengingat nama-nama karyawan yang tertulis di sana. Orang-orang yang sebelumnya dianggap mengundurkan diri ternyata memiliki catatan tanggal terakhir bekerja. Dan kini, nama Denny seolah-olah menghilang begitu saja. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya kemana Denny pergi. Bukan karena mereka tidak peduli, mereka takut. Takut jika terlalu banyak bertanya, nama mereka sendiri akan masuk ke dalam daftar. Beberapa hari setelah Denny menghilang, sebuah cabang baru bakso urat Pak Haji Ahmad kembali dibuka. Kali ini lokasinya cukup jauh dari cabang tempat Raka bekerja. Pembukaan cabang tersebut berlangsung meriah, spanduk besar dipasang di depan. Bangunan pelanggan memadati tempat itu sejak pagi. Pak Haji Ahmad terlihat tersenyum di antara para tamu dan karyawan. Semua orang memuji keberhasilannya. Tidak ada yang tahu bahwa di tempat lain, beberapa karyawan lama sedang memperhatikan pola yang selama ini tidak pernah mereka berani bicarakan. Setiap pembukaan cabang baru selalu diikuti dengan hilangnya seseorang. Awalnya, mereka menganggapnya kebetulan. Namun setelah jumlah cabang semakin banyak, pola tersebut menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Ada seorang karyawan bernama Arman yang pernah bekerja di cabang pertama. Tidak lama setelah cabang kedua dibuka, Arman menghilang. Kemudian ada Yudi. Ia bekerja di cabang kedua dan terakhir terlihat beberapa hari sebelum cabang ketiga dibuka. Setelah itu, seorang perempuan bernama Lina juga tidak pernah kembali bekerja dan masih banyak nama lainnya. Sebagian keluarga mereka menerima kabar bahwa mereka mengundurkan diri. Sebagian lainnya bahkan tidak mendapatkan penjelasan apa pun. Semua kejadian itu akhirnya membawa Raka pada satu kesimpulan. Hilangnya para karyawan tidak terjadi secara acak. Ada hubungan antara karyawan yang menghilang dan perkembangan usaha Pak Haji Ahmad. Tetapi apa hubungannya? Pertanyaan itu terus menghantui Raka. Sampai suatu sore, sebuah pertemuan tidak sengaja mempertemukannya dengan seorang perempuan tua bernama Busari. Busari pernah bekerja di warung Pak Haji Ahmad bertahun-tahun. Sebelumnya, ia bukan karyawan biasa. Ia termasuk orang yang mengetahui masa awal usaha tersebut. Saat itu, bakso urat Pak Haji Ahmad belum memiliki banyak cabang. Warungnya masih kecil, pembelinya belum terlalu ramai. Menurut Busari, kehidupan Pak Haji Ahmad pada masa itu sangat berbeda. Usahanya pernah hampir bangkrut. Ia memiliki banyak utang dan kesulitan membayar gaji karyawan. Bahkan warung pertamanya sempat hampir ditutup. Namun setelah sebuah perjalanan yang tidak pernah dijelaskan kepada siapapun, kehidupan Pak Haji Ahmad berubah drastis. Dalam waktu singkat, turiwannya kemusiram itu besisan beringkat. Modal seperti tidak pernah habis. Cabang pertama dibuka, kemudian cabang berikutnya. Semua terjadi begitu cepat. Bagi masyarakat, keberhasilan itu terlihat seperti sebuah keajaiban. Tetapi menurut Busari, si senu yang terjadi sebelum kesuksesan itu datang. Sesuatu yang membuatnya memilih meninggalkan pekerjaan tersebut. Sari tidak langsung menjelaskan. Ia hanya mengatakan bahwa Pak Haji Ahmad pernah bertemu seseorang yang menjanjikan jalan keluar dari masalah keuangannya. Orang tersebut tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma. Ada sebuah perjanjian yang membuat Busari ketakutan bahkan bertahun-tahun setelah meninggalkan warung itu. Menurut cerita yang didengarnya, kesuksesan tersebut berkaitan dengan sebuah ritual pesugihan. Syaratnya mengerikan. Kekayaan akan terus mengalir selama si pemilik usaha memberikan sesuatu sebagai pengganti, bukan uang, bukan harta, melainkan manusia karyawan yang bekerja di dalam usaha tersebut dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Semakin besar usaha berkembang, semakin besar pula tuntutan yang harus dipenuhi. Sari tidak mengetahui seluruh detail perjanjian itu. Namun ia pernah melihat sendiri beberapa kejadian yang membuatnya tidak sanggup bertahan. Pada suatu malam bertahun-tahun sebelumnya, seorang karyawan bernama Arman dipanggil oleh Pak Haji Ahmad ke ruangan belakang. Malam berikutnya, Arman tidak pernah terlihat lagi. Pak Haji mengatakan bahwa Arman pulang ke kampung halaman, tetapi Busari mengetahui bahwa Arman tidak pernah pulang.
Ya, bahkan sempat melihat barang-barang pribadi Arman masih berada di tempat kerjanya. Tidak lama kemudian, cabang baru dibuka. Dan sejak saat itu, Bu Sari mulai memperhatikan polanya. Setiap kali ada cabang baru, selalu ada nama yang hilang. Ia akhirnya memutuskan berhenti. Bukan karena tidak membutuhkan pekerjaan, tetapi karena takut menjadi nama berikutnya. Cerita Bu Sari membuat Raka semakin yakin bahwa hilangnya Deni bukanlah kebetulan. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Mengapa tidak ada yang membongkar semuanya? Jawabannya ternyata lebih rumit. Pak Haji Ahmad bukan hanya memiliki uang, ia juga memiliki pengaruh. Banyak orang mengenalnya sebagai pengusaha sukses dan dermawan. Ia sering membantu kegiatan berikan sumbangan, membantu pembangunan fasilitas, umumnya membagikan makanan gratis. Karena itu, ketika muncul rumor tentang karyawan yang hilang, tidak banyak orang yang percaya. Bahkan sebagian masyarakat menganggap cerita tersebut hanya fitnah dari orang-orang yang iri terhadap kesuksesannya. Keadaan itu membuat para korban semakin tidak berdaya. Tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang percaya, dan Pak Haji Ahmad terus berkembang. Namun tanpa diketahui banyak orang, Raka mulai mengumpulkan bukti. Ia mencatat nama-nama karyawan yang pernah menghilang. Ia mencatat tanggal pembikaan setiap cabang. Ia juga mencoba mencari hubungan antara hilangnya seseorang dengan berdirinya cabang baru. Hasilnya membuatnya semakin ketakutan. Polanya hampir selalu sama, satu nama menghilang. Kemudian, sebuah cabang baru dibuka. Setelah beberapa waktu, nama lain menghilang. Kemudian cabang berikutnya berdiri. Semakin banyak cabang yang dimiliki Pak Haji Ahmad, semakin panjang pula daftar karyawan yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Tetapi Raka belum mengetahui bahwa penyelidikannya mulai diketahui oleh orang-orang Pak Haji Ahmad. Suatu malam, ketika Raka pulang dari tempat kerja, Johnny menemukan sebuah amplop hitam diletakkan di depan pintu tempat tinggalnya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tulisan di bagian luar. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang hanya ada satu kalimat, berhenti mencari orang-orang yang sudah menjadi bagian dari perjanjian. Raka langsung menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di bagian bawah kertas tersebut terdapat sebuah nama Deni, dan di sampingnya tertulis satu kalimat pendek. Dia sudah tahu terlalu banyak. Sejak saat itu, Raka semakin yakin bahwa Deni bukan sekadar menghilang. Deni, dia mungkin telah mengetahui rahasia yang jauh lebih besar, rahasia tentang siapa sebenarnya yang selama ini membantu Pak Haji Ahmad menjalankan perjanjian tersebut. Karena menurut Bu Sari, Pak Haji Ahmad tidak mungkin melakukan semuanya seorang. Di depan ada seseorang yang selalu berada di belakangnya. Seseorang yang selama bertahun-tahun membantu menjaga rahasia itu tetap tertutup. Dan orang tersebut ternyata masih sangat dekat dengan keluarga Pak Haji Ahmad. Malam itu, Raka kembali memikirkan semua kejadian. Gudang terlarang, daftar nama hilangnya, Deni, cabang-cabang baru, dan cerita Bu Sari. Semuanya seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Namun satu hal belum diketahui. Siapa sebenarnya orang yang berada di balik ritual tersebut? Dan mengapa Pak Haji Ahmad masih membutuhkan tumbal? Padahal kekayaannya sudah berlimpah. Jawabannya mulai terungkap ketika sebuah kabar mengejutkan datang beberapa hari. Kemudian Pak Haji Ahmad mengumumkan rencana membuka cabang terbesar sepanjang sejarah usahanya. Cabang itu akan dibangun di salah satu kawasan paling ramai di Semarang. Puluhan karyawan baru akan direkrut. Persiapan pun langsung dimulai. Bagi masyarakat, itu adalah tanda keberhasilan. Namun bagi Raka dan Bu Sari, berita tersebut justru menjadi pertanda buruk. Sebab jika pola lama masih berlaku, jika kita bebayanan Shanghai Sriwikali Mira itu berarti akan ada korban berikutnya. Dan kali ini, jumlahnya mungkin tidak hanya satu. Sementara pembangunan terus berlangsung, sebuah daftar baru mulai dibuat di ruang terlarang. Nama-nama karyawan mulai ditulis satu persatu. Di antara nama tersebut terdapat nama Raka, dan di bawahnya muncul beberapa nama karyawan lain yang bahkan belum mengetahui bahwa hidup mereka sedang berada dalam bahaya. Pak Haji Ahmad hanya perlu menunggu waktu, karena menurut perjanjian yang selama ini dijaganya, cabang terbesar itu akan menjadi tempat berlangsungnya sebuah ritual terakhir.
sebuah ritual yang akan menentukan apakah kekayaan Pak Haji Ahmad akan bertahan selamanya atau justru menjadi awal dari kehancuran seluruh hidupnya. Kabar tentang pembangunan cabang terbesar bakso urat Pak Haji Ahmad menyebar dengan cepat di Semarang. Bangunan yang dipersiapkan jauh lebih besar dibandingkan cabang-cabang sebelumnya. Lokasinya berada di kawasan yang ramai dan mudah dijangkau. Rencananya, warung tersebut akan memiliki banyak meja, dapur yang luas, tempat parkir yang besar, serta puluhan karyawan. Bagi masyarakat, pembangunan itu menjadi bukti bahwa usaha Pak Haji Ahmad semakin sukses. Namun bagi sebagian karyawan lama, berita tersebut justru menimbulkan ketakutan. Mereka sudah mulai memahami pola yang selama ini terjadi. Setiap kali cabang baru dibuka, selalu ada karyawan yang menghilang. Dan semakin besar cabang yang akan dibuka, semakin besar pula kekhawatiran mereka. Raka tidak lagi menyimpan kecurigaannya seorang diri. Dia mulai berbicara secara diam-diam dengan beberapa karyawan yang masih dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang pernah mendengar cerita tentang karyawan yang hilang dan merasakan sendiri kejadian-kejadian aneh di warung. Awalnya, dinakian yang serni percayaan sepenuhnya. Tapi ketika nama-nama lama mulai dibandingkan dengan catatan pembukaan cabang, semuanya terlihat semakin jelas. Ada pola yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Nama seseorang menghilang. Beberapa waktu kemudian, cabang baru dibuka, lalu nama lain menghilang, cabang berikutnya berdiri, begitu seterusnya. Salah seorang karyawan bahkan menemukan bahwa beberapa orang yang dinyatakan mengundurkan diri ternyata tidak pernah mengambil gaji terakhir mereka. Barang-barang pribadi mereka juga masih tersimpan. Ada pakaian, sepatu, kartu identitas, bahkan foto keluarga, semua. Benda itu tertinggal begitu saja, seolah-olah orang-orang tersebut pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Para karyawan mulai percaya bahwa mereka sedang bekerja di tempat yang menyimpan rahasia mengerikan. Namun masalahnya, mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduh Pak Haji Ahmad. Satu-satunya bukti kuat berada di dalam ruangan terlarang. Buku catatan yang pernah ditemukan Raka, sayangnya buku tersebut sudah dibawa oleh Pak Haji Ahmad. Karena itu, mereka membutuhkan bukti lain. Mereka mulai mengamati aktivitas di sekitar warung. Setiap malam tertentu, orang-orang kepercayaan Pak Haji Ahmad selalu datang setelah warung tutup. Kotak dan benda yang tidak pernah digunakan untuk keperluan memasak, pintu belakang selalu dikunci, tidak ada karyawan yang diperbolehkan mendekat. Sementara itu, Pak Haji Ahmad semakin sering datang ke warung pada malam. Hari wajahnya tetap tenang, senyumnya tetap sama. Namun, para karyawan yang memperhatikannya mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari kemudian, Busari kembali muncul. Kehadirannya membuat para karyawan lama semakin yakin bahwa sudah waktunya rahasia itu dibongkar. Busari kemudian menceritakan bagian yang selama ini tidak pernah ia ungkap. Ketika pertama kali bekerja untuk Pak Haji Ahmad, ia pernah melihat sebuah ruangan lain yang jauh lebih tua daripada gudang yang sekarang digunakan. Ruangan tersebut berada di bawah bangunan warung pertama. Menurut cerita yang beredar, tempat itu menjadi lokasi awal perjanjian dibuat. Di sana terdapat benda-benda lama yang dianggap sebagai bagian dari ritual. Busari tidak pernah melihat ritual tersebut secara langsung. Namun ia pernah melihat beberapa karyawan dipanggil ke bawah bangunan pada malam tertentu. Mereka tidak pernah kembali bekerja. Setelah itu, cabang baru dibuka. Cerita tersebut membuat semua karyawan terdiam. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama bertahun-tahun, tempat itu mungkin telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Raka kemudian Siwa mengambil keputusan mereka harus mencari bukti, bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga untuk membongkar apa yang terjadi kepada para karyawan yang menghilang. Beberapa karyawan mulai mengumpulkan dokumen, ada daftar gaji, lama catatan jadwal kerja, foto karyawan, data pembukaan. Cek abang semua dikumpulkan secara diam-diam. Mereka juga mencoba mencari keluarga mantan karyawan yang menghilang. Dari beberapa keluarga, mereka mendapatkan cerita yang sama. Tidak ada kabar, tidak ada surat pengunduran. Jadi tidak ada kepastian. Beberapa keluarga bahkan mengatakan bahwa mereka pernah menerima uang dari pihak Pak Haji Ahmad setelah anggota
Keluarga mereka tidak diketahui keberadaannya. Hal itu membuat kecurigaan semakin kuat. Namun sebelum bukti tersebut berhasil dikumpulkan seluruhnya, salah seorang karyawan mengetahui bahwa ada orang yang mengikuti mereka. Setiap kali mereka berkumpul, seseorang selalu terlihat berdiri dari kejauhan. Kadang di seberang jalan, kadang di dekat tempat kerja, kadang hanya terlihat sebentar di dalam kendaraan. Tidak ada yang tahu siapa orang tersebut. Ketakutan mulai muncul lagi. Beberapa karyawan ingin berhenti menyelidiki. Mereka takut keluarga mereka ikut terancam. Tetapi Raka tetap berusaha meyakinkan bahwa jika mereka diam, kejadian itu akan terus berlangsung. Sementara itu, pembangunan cabang terbesar semakin mendekati selesai. Pak Haji Ahmad mengumumkan bahwa pembukaan akan dilakukan dalam beberapa minggu. Persiapan dilakukan besar-besaran karyawan. Studi baru mulai direkrut, peralatan dapur mulai berdatangan, papan nama besar dipasang di depan bangunan. Semua terlihat seperti persiapan sebuah bisnis yang sukses. Tetapi di bagian belakang bangunan terdapat ruangan yang berbeda. Ruangan itu dibuat tanpa jendela, pintunya tebal dan tidak tercantum dalam denah yang diketahui para pekerja. Para karyawan mulai menyadari bahwa ruangan tersebut kemungkinan besar dibuat untuk tujuan tertentu. Pada suatu malam, salah seorang pekerja menemukan sesuatu ketika sedang membersihkan area belakang. Ia menemukan sebuah lubang kecil di lantai. Setelah diperiksa, lubang itu ternyata merupakan akses menuju ruangan bawah tanah. Kabar tersebut segera disampaikan kepada Raka. Beberapa karyawan kemudian memeriksa tempat itu secara diam-diam. Di bawah bangunan, terdapat ruangan sempit yang masih dalam keadaan kosong. Namun pada salah satu dinding terdapat simbol-simbol. Cuman ada pula beberapa bekas lilin dan benda-benda. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah tulisan di dinding. Tulisan tersebut mencantumkan beberapa tanggal. Tanggal-tanggal itu ternyata sama dengan tanggal hilangnya beberapa karyawan. Mereka akhirnya menemukan bukti yang selama ini dicari. Namun bukti itu juga membuat keadaan semakin berbahaya karena di bagian paling bawah tulisan tersebut terdapat satu tanggal yang belum terjadi, tanggal pembukaan cabang terbesar, dan tepat di bawah tanggal itu tertulis pengorbanan terakhir. Para karyawan mulai menyadari bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu. Jika mereka ingin menghentikan semuanya, mereka harus bertindak sebelum hari pembukaan. Mereka kemudian berencana membawa seluruh bukti kepada pihak berwenang. Namun sebelum rencana itu terlaksana, sesuatu terjadi. Malam itu seluruh lampu di cabang lama tiba-tiba padam. Para karyawan yang masih berada di dalam bangunan mendengar suara pintu belakang terbuka. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari arah gudang. 1, 2, 3. Langkah tersebut semakin mendekat. Tidak lama kemudian terdengar suara benda jatuh. Ketika lampu kembali menyala, salah seorang karyawan yang ikut menyelidiki tiba-tiba tidak terlihat. Ia menghilang, tidak ada yang melihat kemana perginya. Pintu depan masih terkunci. Jendela tidak terbuka, namun orang itu tidak ada. Di lantai tempat ia terakhir berdiri, hanya tersisa sebuah kartu identitas. Para karyawan mulai panik. Mereka akhirnya memahami bahwa Pak Haji Ahmad mungkin sudah mengetahui semua rencana mereka. Dan jika benar demikian, maka mereka tidak lalu sekadar mencari tahu rahasia. Mereka sedang berusaha bertahan hidup. Pada malam yang sama, Pak Haji Ahmad berdiri sendirian di dalam ruangan bawah tanah cabang baru. Di hadapannya terdapat daftar nama. Nama-nama karyawan yang akan bekerja pada hari pembukaan. Naya menandai beberapa nama dengan tinta merah, kemudian menutup buku tersebut. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Karena menurut keyakinannya, cabang terbesar itu akan menjadi puncak dari semua yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun Pak Haji Ahmad tidak menyadari satu hal, bukti yang berhasil ditemukan. Para karyawan telah disalin dan disembunyikan di tempat lain. Jika sesuatu terjadi kepada mereka, bukti itu akan keluar. Dan untuk pertama kalinya, rahasia yang selama bertahun-tahun berhasil ditutupi mulai berada di ujung kehancuran. Hari pembukaan semakin dekat, dan semakin dekat pula pertemuan terakhir antara para karyawan, Pak Haji Ahmad, dan rahasia gelap yang selama ini disembunyikan di balik kesuksesan bakso urat miliknya.
Hari yang selama ini ditunggu akhirnya tiba. Cabang terbesar bakso urat Pak Haji Ahmad resmi dibuka di salah satu kawasan ramai di Semarang. Sejak pagi, suasana di sekitar bangunan sudah dipenuhi kesibukan. Kendaraan datang silih berganti, para pekerja sibuk menyiapkan dapur, sementara spanduk besar terpasang di depan warung. Bagi masyarakat, hari itu adalah hari keberhasilan seorang pengusaha. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik kemeriahan pembukaan tersebut, ada rahasia gelap yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Bangunan itu terlihat sangat megah dibandingkan cabang-cabang sebelumnya. Ruang makannya luas, dapurnya besar, tempat parkir dipenuhi kendaraan. Bahkan sejak sore, antrean pembeli sudah mulai terlihat. Pak Haji Ahmad berdiri di depan warung dengan pakaian terbaiknya. Ia menyambut tamu, tersenyum kepada pelanggan, dan sesekali berbicara dengan para karyawan. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi sebagian orang. Di antara puluhan karyawan yang bekerja, terdapat beberapa orang lama yang mengetahui rahasia usaha tersebut. Mereka tetap bekerja sambil mengawasi keadaan. Bukti yang berhasil dikumpulkan sebelumnya sudah disembunyikan di tempat aman. Jika sesuatu terjadi kepada mereka, bukti tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Namun mereka tidak tahu bahwa Pak Haji Ahmad juga sudah mengetahui sebagian rencana mereka. Sejak sore, beberapa karyawan lama mulai merasakan suasana yang berbeda. Pak Haji Ahmad tampak lebih pendiam. Ia beberapa kali masuk ke bagian belakang bangunan. Setiap kali keluar, wajahnya terlihat semakin serius. Tidak lama setelah matahari terbenam, pembeli semakin banyak. Suara percakapan memenuhi ruang makan. Mangkuk-mangkuk bakso terus keluar dari dapur. Pelayan sibuk mengantar makanan. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tetapi di bawah bangunan, keadaan sangat berbeda. Sebuah ruangan tersembunyi telah disiapkan. Ruangan itu berada tepat di bawah bagian belakang dapur. Tidak ada pintu yang terlihat dari ruang utama. Akses menuju tempat tersebut hanya diketahui oleh Pak Haji Ahmad dan beberapa orang kepercayaannya. Di dalam ruangan itu, terdapat benda-benda lama yang selama ini disimpan. Beberapa foto karyawan yang sudah menghilang juga terpajang di dinding. Semuanya menjadi bagian dari sebuah rahasia yang telah dijaga selama bertahun-tahun. Malam semakin larut. Sekitar pukul 11 malam pembeli mulai berkurang. Namun warung masih tetap buka. Para karyawan mulai membersihkan meja. Sebagian bersiap pulang. Tetapi beberapa karyawan lama mendapatkan perintah untuk tetap tinggal. Mereka tidak mengetahui alasan sebenarnya. Pada saat itulah Raka menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Ia kemudian mengamati pergerakan Pak Haji Ahmad. Pemilik warung itu masuk ke dapur. Beberapa menit kemudian, dua orang kepercayaannya ikut masuk. Pintu belakang ditutup. Lampu bagian dapur dimatikan. Sementara itu, lampu di lorong menuju ruang bawah tanah justru menyala. Raka bersama beberapa karyawan lain akhirnya mengikuti mereka secara diam-diam. Mereka menemukan akses menuju ruang bawah tanah. Pintu terbuka. Di dalam, Pak Haji Ahmad sedang berdiri di tengah ruangan. Di hadapannya terdapat sebuah meja dengan daftar nama. Beberapa nama sudah diberi tanda. Raka mengenali nama-nama tersebut. Mereka adalah karyawan yang masih bekerja di warung. Suasana menjadi semakin tegang. Para karyawan akhirnya memahami bahwa mereka memang sedang dipersiapkan sebagai korban. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, pintu ruangan tiba-tiba tertutup. Suara kunci terdengar dari luar. Mereka terjebak. Pak Haji Ahmad berdiri beberapa meter dari mereka. Untuk pertama kalinya, wajah ramah yang selama ini dikenal masyarakat menghilang. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa semua yang dimilikinya tidak datang dengan mudah. Ia pernah kehilangan hampir semuanya. Dan setelah membuat perjanjian, hidupnya berubah. Usahanya berkembang, uangnya bertambah, cabangnya semakin banyak. Namun setiap keberhasilan memiliki harga. Selama bertahun-tahun, ia telah memberikan apa yang diminta oleh perjanjian tersebut. Para karyawan yang menghilang bukanlah orang-orang yang pergi begitu saja.
Mereka menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Pengakuan itu membuat semua orang terdiam. Pak Haji Ahmad kemudian mengatakan bahwa cabang terbesar tersebut adalah bagian terakhir dari perjanjian. Jika ritual berhasil, ia tidak perlu lagi melakukan hal yang sama. Ia percaya seluruh kekayaan dan usahanya akan aman selamanya. Namun jika gagal, semua yang telah diperolehnya akan hilang. Raka dan para karyawan berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu di atas mereka, warung masih dipenuhi beberapa pembeli yang belum mengetahui apapun. Tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di bawah kaki mereka. Kemudian keadaan berubah. Lampu seluruh bangunan tiba-tiba padam. Suasana di ruang makan berubah kacau. Para pembeli mulai panik. Beberapa orang menyalakan lampu ponsel. Dari dapur terdengar suara mangkuk pecah. Kemudian terdengar suara benda jatuh. Satu demi satu pintu di dalam warung terbuka dan tertutup sendiri. Suara ketukan mulai terdengar dari berbagai arah. Tokyetan tok para karyawan yang berada di ruang bawah tanah mulai mendengar suara-suara aneh, suara orang menangis. Suara seseorang memanggil nama mereka. Dan di antara suara tersebut, terdengar nama-nama karyawan yang selama ini dinyatakan menghilang, seolah-olah orang-orang yang telah menjadi korban sedang kembali menuntut sesuatu. Pak Haji Ahmad mulai kehilangan ketenangannya. Ia berusaha menyelesaikan ritual yang telah dipersiapkan. Namun keadaan semakin tidak terkendali. Benda-benda di dalam ruangan mulai bergerak tanpa sebab yang terlihat. Beberapa foto di dinding jatuh bersamaan. Salah satu foto memperlihatkan wajah Deni. Kemudian terdengar suara ketukan keras dari balik dinding. Pak Haji Ahmad menatap dinding tersebut dengan wajah pucat. Suara itu semakin keras. Bukan lagi 3 ketukan, melainkan berkali-kali. Seolah ada banyak orang di balik dinding yang ingin keluar. Di luar bangunan, warga mulai berdatangan setelah mendengar keributan. Beberapa orang melihat lampu warung berkedip-kedip. Ada yang mengatakan mendengar suara teriakan dari dalam. Tidak lama kemudian, pintu depan warung terbuka sendiri. Beberapa pembeli berlari keluar. Karyawan lain ikut menyusul. Dalam kepanikan itu, Raka dan beberapa orang berhasil keluar dari ruang bawah tanah melalui akses lain. Mereka segera berusaha menyelamatkan orang-orang yang masih berada di dalam. Namun Pak Haji Ahmad masih tertinggal. Ia tidak mau meninggalkan ruangan tersebut. Bukan karena berani, tetapi karena ia percaya jika ia pergi, semua yang dimilikinya akan hilang. Ia terus memegang buku catatan perjanjian tersebut. Kemudian, suara dari ruangan menjadi semakin keras. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Orang-orang yang berada di luar bangunan melihat beberapa kaca jendela pecah hampir bersamaan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Beberapa saat kemudian, semuanya mendadak sunyi. Tidak ada suara, tidak ada ketukan, tidak ada teriakan. Hanya tersisa suara angin malam. Warga yang berada di luar mulai memberanikan diri masuk. Di bagian ruang makan, meja dan kursi berantakan. Mangkuk-mangkuk pecah berserakan, namun tidak ditemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di ruang bawah tanah, keadaan jauh lebih mengerikan. Buku catatan yang selama ini dijaga Pak Haji Ahmad tergeletak di lantai. Beberapa halaman terbuka, dan seluruh nama yang tertulis di dalamnya terkena noda hitam seperti terbakar. Pak Haji Ahmad tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi. Yang tersisa hanya pakaian dan peci miliknya di dekat meja ritual. Malam itu menjadi akhir dari sebuah pembukaan usaha yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan. Namun bagi masyarakat Semarang, malam tersebut justru menjadi awal terbongkarnya rahasia besar. Pihak berwenang kemudian datang untuk mengamankan lokasi. Para karyawan yang selamat dimintai keterangan. Satu persatu cerita tentang karyawan yang hilang mulai terungkap. Nama-nama yang selama ini hanya dianggap sebagai mantan pekerja mulai kembali dicari. Tetapi pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Kemana Pak Haji Ahmad pergi?
Dan apakah semua korban benar-benar telah menghilang? Karena ketika petugas memeriksa ruang bawah tanah lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Di balik dinding yang selama ini tertutup, terdapat sebuah ruangan lama. Di dalamnya terdapat banyak barang milik para karyawan yang selama bertahun-tahun dinyatakan mengundurkan diri. Dan di antara barang-barang tersebut, ditemukan sebuah benda yang langsung dikenali oleh Raka. Sebuah ponsel milik Denny. Ponsel itu masih menyimpan satu rekaman suara. Rekaman terakhir sebelum Denny menghilang. Ketika rekaman tersebut diputar, terdengar suara Denny yang sangat pelan. Ia hanya mengatakan satu kalimat. Kalau kalian menemukan ini, jangan cari Pak Haji Ahmad, karena dia bukan satu-satunya yang terlibat. Setelah itu, rekaman berhenti. Dan malam yang seharusnya menjadi akhir dari semua rahasia, justru membuka sebuah misteri baru. Sebab jika Pak Haji Ahmad bukan satu-satunya orang yang terlibat, lalu siapa yang selama ini berdiri di belakangnya? Jawabannya akan membawa kisah ini menuju akhir yang jauh lebih tragis. Pagi mulai menyingsing di kota Semarang ketika suasana di sekitar cabang terbesar bakso urat Pak Haji Ahmad masih dipenuhi warga dan petugas. Warung yang sehari sebelumnya dipenuhi pembeli kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Pintu depan telah dipasang garis pembatas. Beberapa kendaraan petugas terparkir di sekitar bangunan. Warga berdiri dari kejauhan, mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa warung yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai tempat makan populer ternyata menyimpan rahasia yang begitu gelap. Malam sebelumnya, para karyawan telah memberikan kesaksian. Mereka menceritakan tentang karyawan-karyawan yang menghilang, tentang ruangan terlarang, tentang daftar nama, dan tentang pengakuan Pak Haji Ahmad mengenai sebuah perjanjian yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Namun masih ada satu hal yang belum ditemukan. Pak Haji Ahmad. Sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Petugas memeriksa seluruh bangunan, bagian dapur diperiksa, gudang diperiksa, ruang makan diperiksa, hingga akhirnya pemeriksaan dilanjutkan ke ruang bawah tanah. Di tempat itulah ditemukan sebuah lorong sempit yang sebelumnya tertutup oleh lemari tua. Lorong tersebut mengarah ke ruangan yang jauh lebih tua dibandingkan bagian bangunan lainnya. Dindingnya terlihat lembab, lantainya dipenuhi debu. Beberapa benda lama berserakan di sudut ruangan. Yang membuat suasana semakin mengerikan adalah banyaknya barang pribadi yang ditemukan di sana. Sepatu, tas pakaian, dompet, kartu identitas. Semuanya milik orang-orang yang selama ini dinyatakan telah mengundurkan diri dari pekerjaan. Bukti tersebut membuat dugaan mengenai hilangnya para karyawan semakin kuat. Namun tidak ada satupun tubuh korban yang ditemukan. Hanya barang-barang pribadi mereka. Seolah-olah orang-orang itu menghilang begitu saja. Di salah satu sudut ruangan ditemukan sebuah meja kayu tua. Di atas meja terdapat buku besar yang sudah rusak. Beberapa halaman masih dapat dibaca. Buku tersebut berisi daftar nama. Nama karyawan, tanggal mereka mulai bekerja, tanggal terakhir mereka terlihat, dan tanda-tanda yang sebelumnya dianggap sebagai catatan biasa. Kini semuanya memiliki arti berbeda. Para petugas juga menemukan foto-foto lama, foto Pak Haji Ahmad, bersama karyawan-karyawan yang sudah lama menghilang. Namun ada satu foto yang membuat suasana berubah. Foto tersebut memperlihatkan Pak Haji Ahmad berdiri bersama seorang pria tua yang tidak pernah dikenal oleh karyawan baru. Pria itu ternyata adalah orang yang selama ini disebut Busari, sebagai sosok yang membantu Pak Haji Ahmad pada awal usahanya. Tidak banyak informasi mengenai pria tersebut. Ia tidak memiliki hubungan keluarga yang jelas dengan Pak Haji Ahmad, namun namanya muncul beberapa kali dalam catatan lama. Yang lebih mengejutkan, pria tersebut ternyata sudah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi namanya masih tercatat dalam beberapa dokumen usaha. Seolah-olah seseorang terus menggunakan identitasnya. Sementara pemeriksaan berlangsung, Raka dan beberapa karyawan yang selamat mulai menceritakan semua yang mereka ketahui. Mereka menceritakan tentang Denny,
tentang gudang, tentang cabang-cabang yang terus bertambah, dan tentang pola hilangnya para karyawan. Cerita mereka akhirnya mulai dipercaya karena bukti-bukti yang ditemukan cukup kuat. Keluarga para mantan karyawan kemudian mulai berdatangan. Mereka membawa foto dan dokumen. Satu persatu nama korban mulai diidentifikasi. Untuk pertama kalinya, masyarakat mengetahui bahwa selama bertahun-tahun terdapat banyak keluarga yang menunggu anggota keluarganya pulang. Namun kepastian tentang nasib mereka masih belum ditemukan. Di tengah penyelidikan tersebut, sebuah kabar mengejutkan muncul. Salah seorang warga mengaku melihat seseorang yang mirip Pak Haji Ahmad berjalan di dekat bangunan lama miliknya beberapa jam setelah kejadian. Petugas kemudian melakukan pencarian, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya terdapat sebuah kendaraan lama yang ditinggalkan di pinggir jalan. Di dalam kendaraan tersebut ditemukan sebuah tas. Tas milik Pak Haji Ahmad. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen usaha dan sebuah kunci tua. Kunci tersebut tidak cocok dengan pintu manapun di cabang terbesar. Setelah ditelusuri, kunci itu ternyata merupakan kunci warung pertama milik Pak Haji Ahmad. Warung yang menjadi awal dari semua kesuksesan. Petugas kemudian memutuskan memeriksa bangunan lama tersebut. Bangunan itu sudah lama tidak digunakan. Catnya mengelupas. Papan nama sudah hampir roboh. Rumput liar tumbuh di sekitar halaman. Namun ketika pintu dibuka, ditemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Di dalam ruangan belakang terdapat sebuah lubang di lantai. Lubang itu mengarah ke ruang bawah tanah yang jauh lebih tua. Di sana ditemukan sisa-sisa benda yang menunjukkan bahwa tempat tersebut pernah digunakan untuk kegiatan ritual. Namun tidak ditemukan Pak Haji Ahmad. Yang ditemukan hanya sebuah peci. Peci yang biasa dikenakan Pak Haji Ahmad. Di dekatnya terdapat secarik kertas. Tulisan di atas kertas tersebut terlihat tergesa-gesa. Isinya hanya beberapa kata. Perjanjian tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah tangan. Kalimat tersebut membuat penyelidikan menjadi semakin rumit. Apakah Pak Haji Ahmad masih hidup? Apakah ia melarikan diri? Atau ada sesuatu yang membuatnya menghilang? Tidak ada yang mengetahui jawabannya. Beberapa minggu kemudian, seluruh cabang bakso urat Pak Haji Ahmad ditutup. Nama usahanya mulai menghilang dari berbagai tempat. Papan nama diturunkan. Peralatan dipindahkan. Bangunan-bangunan disegel. Masyarakat yang sebelumnya mengantre untuk membeli bakso kini bahkan tidak berani mendekati tempat-tempat tersebut setelah malam tiba. Rumor tentang suara ketukan mulai muncul. Beberapa warga mengatakan bahwa dari salah satu bangunan kosong terdengar suara mangkuk beradu. Pada tengah malam, ada pula yang mengaku melihat seseorang berdiri di balik kaca dapur. Namun ketika diperiksa, bangunan tersebut kosong. Raka sendiri akhirnya meninggalkan pekerjaan itu. Ia tidak pernah kembali bekerja di dunia kuliner. Pengalaman yang dialaminya membuatnya menyadari bahwa tidak semua kesuksesan harus dikejar dengan cara apapun. Ia juga tidak pernah melupakan Denny, sebab sampai bertahun-tahun kemudian, keberadaan Denny tetap tidak diketahui. Tidak ada makam, tidak ada kepastian. Hanya sebuah rekaman suara yang menjadi bukti terakhir bahwa Denny pernah mengetahui sesuatu yang sangat besar. Sementara itu, penyelidikan terhadap Pak Haji Ahmad terus berlangsung. Namun, hasilnya tidak pernah memberikan jawaban yang benar-benar memuaskan. Tidak ditemukan tubuh, tidak ditemukan lokasi persembunyian, tidak ditemukan bukti bahwa Pak Haji Ahmad benar-benar meninggal. Secara resmi, keberadaannya tetap menjadi misteri, tetapi kisah tersebut tidak berhenti di sana. Beberapa bulan setelah seluruh cabang ditutup, sebuah warung bakso baru muncul di daerah lain. Namanya berbeda, pemiliknya juga berbeda. Tidak ada hubungan resmi dengan bakso urat Pak Haji Ahmad. Namun seorang mantan karyawan yang kebetulan melewati tempat tersebut mengaku melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di dapur warung baru itu, terdapat sebuah panci besar dengan bentuk yang sangat mirip dengan panci yang pernah digunakan di warung lama. Di dinding belakang juga terdapat sebuah papan resep. Salah satu resep yang tertulis di sana adalah resep bakso urat lama
milik Pak Haji Ahmad. Tidak ada yang tahu dari mana resep itu berasal. Lebih aneh lagi, pemilik warung baru tersebut disebut tidak pernah mengenal Pak Haji Ahmad. Ketika cerita itu mulai menyebar, masyarakat kembali mengingat kalimat terakhir dalam catatan yang ditemukan di bangunan lama. Perjanjian tidak pernah berakhir, ia hanya berpindah tangan. Sejak saat itu, kisah bakso urat Pak Haji Ahmad berubah menjadi legenda di kalangan masyarakat. Ada yang menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti. Ada yang percaya bahwa semua kejadian tersebut benar-benar pernah terjadi. Namun bagi keluarga para karyawan yang menghilang, kisah itu bukan sekadar cerita. Mereka masih menunggu jawaban, masih menyimpan foto orang-orang yang tidak pernah pulang, dan masih berharap suatu hari nanti kebenaran tentang nasib mereka akan ditemukan. Sementara itu, nama Pak Haji Ahmad perlahan menghilang dari pemberitaan. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Namun bertahun-tahun kemudian, sebuah kejadian kembali membuat cerita lama itu dibicarakan. Seorang warga menemukan sebuah buku tua di salah satu bangunan bekas cabang bakso urat. Buku tersebut tidak memiliki nama pemilik. Tidak ada tanggal, hanya terdapat daftar nama di dalamnya. Beberapa nama merupakan karyawan lama yang sudah dinyatakan hilang. Namun di halaman terakhir, terdapat beberapa nama baru. Nama-nama orang yang tidak pernah bekerja di bakso urat Pak Haji Ahmad. Dan di bawah daftar tersebut terdapat satu kalimat, cabang berikutnya akan segera dibuka. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani memastikan bahwa kisah tersebut benar-benar berakhir. Sebab mungkin saja Pak Haji Ahmad telah pergi. Mungkin juga ia telah menerima akibat dari semua perbuatannya. Lihat atau mungkin dia ekspedisi yang tertulis dalam pesan terakhir itu. Perjanjian tersebut memang tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tangan ke tangan berikutnya. Dan jika suatu hari nanti sebuah warung bakso baru tiba-tiba berkembang sangat cepat, memiliki cabang di mana-mana, tetapi beberapa karyawannya mulai menghilang tanpa kabar, mungkin masyarakat akan kembali teringat pada satu nama yang pernah membuat Semarang gempar, Pak Haji Ahmad. Seorang pengusaha yang pernah memiliki segalanya. Namun pada akhirnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Ketenangan keluarga, nama baik, dan mungkin juga kehidupannya sendiri. Karena kekayaan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain, pada akhirnya selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal. Dan bagi Pak Haji Ahmad, harga itu mungkin belum benar-benar lunas.